Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hantu Tuas Hai Sing. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan secara pribadi melihat Yao Lao sejak Yao Lao ditangkap saat itu. Wujud tua berambut putih itu tidak lagi memiliki ketenangan saat itu. Yang dimilikinya hanyalah kelemahan pria yang sangat tua. Semua ini adalah sumber sakit hati Xiao Yan. Kehidupan Yao Lao mungkin tidak akan dirugikan selama tahun-tahun ini karena dia telah mendarat di tangan aula jiwa. Namun, jelas bahwa dia tidak hidup dengan baik. Ketika Xiao Yan berlutut di tanah, mata Yao Lao, yang berada di dalam klaster cahaya, sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Mata keruh menatap mata merah pemuda di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum senyum senang yang lemah perlahan muncul di wajahnya. Suaranya parau saat dia berkata, anak kecil, akhirnya tumbuh." Xiao Yan bisa dikatakan hanya seorang pemuda dengan semangat yang melonjak dan ujung yang tajam ketika mereka berpisah saat itu. Namun, dalam beberapa tahun ini, pemuda saat itu sudah tumbuh sampai sejauh itu. Kalimat singkat ini menyebabkan sakit hati yang dirasakan Xiao Yan mencapai puncaknya. Dia mengusap matanya dan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Saat ini, dia berada di tempat yang sangat berbahaya dan tidak punya banyak waktu untuk menyusul. Semuanya bisa didiskusikan setelah dia berhasil meninggalkan pegunungan jiwa kematian. Xiao Yan perlahan berdiri. Matanya menyapu sekitar klaster cahaya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di klaster cahaya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat segera melonjak dari antara alisnya seperti air banjir. Riak tak terlihat muncul di klaster cahaya. Riak menyebar dari tempat yang bersentuhan dengan telapak tangan Xiao Yan sebelum menutupi seluruh klaster cahaya. Kekuatan spiritual ini memiliki sedikit aroma dari negara jiwa. Meskipun Yao Lao saat ini sangat lemah, dia masih memiliki pengalaman. Saat Xiao Yan menunjukkan kekuatan spiritualnya, Yao Lao segera merasakan perasaan yang akrab dari dalamnya. Kejutan dengan cepat melintas di matanya. Segera, dia merasa lebih senang. Pencapaian Xiao Yan saat ini jauh melebihi harapannya. Setelah dia ditangkap saat itu, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Xiao Yan tidak akan memiliki siapapun untuk mengajarinya, mengakibatkan negaranya tidak dapat maju. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya itu meremehkan potensi Xiao Yan. "Istirahat!" Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat riak tak terlihat yang semakin padat di klaster cahaya. "Ledakan!" Setelah suaranya terdengar, klaster cahaya segera bergetar dan mengeluarkan ledakan dan pecah di tengah-tengah suara kecil. "Guru, kamu baik-baik saja?" Xiao Yan buru-buru membantu Yao Lao dari tanah setelah memecahkan klaster cahaya. Matanya langsung melihat keempat ular piton besar seperti rantai hitam. Tinjunya tanpa sadar mengencang. "Para bajingan ini dari Hall of Souls? Ini adalah Lock Soul Chains. Mereka secara khusus digunakan untuk menahan jiwa. Benda ini sangat sulit. Tidak mudah untuk menghancurkannya." Yao Lao melihat pada rantai yang ada di lengannya dan tanpa sadar tertawa. Dia berkata, namun, orang-orang ini benar-benar memikirkan saya yang dulu. Mereka benar-benar menggunakan yang sebesar itu?" Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Tangannya mengusap rantai logam dan semacam rasa dingin yang pekat meletus di sepanjang telapak tangannya. Namun, aura gelap dan padat ini baru saja memasuki tubuhnya ketika disempurnakan menjadi ketiadaan oleh 3000 Lotus Heart Flame. "Mendeses!" Telapak tangan Xiao Yan meraih rantai itu. Api ungu coklat segera meletus dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membakar rantai logam hitam pekat sampai yang terakhir mengeluarkan gelombang asap putih. Ini, Yao Lao terkejut saat melihat api ungu coklat di telapak tangan Xiao Yan. Segera, dia mengerti sesuatu. Sukacita melonjak di matanya saat dia dengan lembut bertanya, "Kamu telah menelan api surgawi yang lain?" "Ya, itu adalah api 3000 pembakaran." Xiao Yan tertawa. "Sepertinya pertemuanmu selama tahun-tahun ini juga luar biasa." Yao Lao menghela nafas secara emosional. Seorang alkemis biasa bahkan mungkin tidak menemukan satupun api surgawi sepanjang hidup mereka.
Tak disangka Xiao Yan bisa menemukannya berkali-kali. Xiao Yan tersenyum. Api ungu coklat di tangannya tiba-tiba menguat. Temperatur tinggi yang mengerikan langsung membakar dan menyebarkan warna hitam pada rantai logam. Selain itu, simbol aneh pada rantai logam itu juga tersebar pada saat ini. Retak! Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan keras setelah simbol itu menghilang. Rantai logam itu retak dengan paksa. Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan saat melihat bahwa 3000 Lotus Heart Flame memiliki kekuatan seperti itu. Dia buru-buru melanjutkan dengan cara ini dan 3 rantai pithon besar lainnya juga dibakar dan dipatahkan. Xiao Yan melepas rantai yang terbakar dari Yao Lao. Kehilangan hal-hal aneh ini, ekspresi lemah di antara alis Yao Lao sedikit berkurang. Meski tubuhnya masih lelah, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Yao Lao dengan lembut melatih pergelangan tangannya. Dia melihat pada rantai aneh yang akhirnya terlepas dari tubuhnya. Dia sedikit meratap pada saat itu. Tidak disangka bahwa dia, Yao Chen, benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ayo pergi. Hall of Soul ini sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Yang terbaik adalah pergi dulu. Yao Lao melihat sekeliling. Lock Soul Hall ini masih dipenuhi dengan aura jahat yang pekat. Itu juga memancarkan aroma kematian yang kaya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya tiba-tiba melirik kelompok cahaya yang memenuhi aula besar. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia berkata, "Karena saya di sini, saya juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini melarikan diri. Ini juga akan membuat kekacauan untuk Hall of Soul." Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Api ungu coklat diperpanjang, berubah menjadi cambuk api. Cambuk itu berguncang dan itu membuat busur melintasi udara sebelum dengan keras diayunkan ke rantai hitam di tengah aula besar itu. Namun, cambuk api ini hendak melakukan kontak dengan rantai hitam di udara ketika ruang itu tiba-tiba mengeras. Cambuk api tampaknya telah menempel pada dinding spasial, mengeluarkan suara yang jelas sebelum memantul kembali. Masih ada ahli dari Hall of Souls. Cepat, pergi. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresinya sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Xiao Yan pulih hampir seketika saat dinding spasial yang tak terlihat muncul. Tidak perlu pengingat Yao Lao. Dia meraih Yao Lao dan tubuhnya berubah menjadi petir yang melesat menuju bagian luar aula besar. Haha, Yao Chen, kamu telah menemukan murid yang baik. Dia benar-benar berani datang ke Hall of Soulsku untuk merebut seseorang. Bahkan diriku yang dulu harus memuji keberanian ini. Sosok Xiao Yan mundur secara eksplosif sementara tawa tiba-tiba bergema di bagian dalam aula besar. Segera, ruang tempat Xiao Yan menarik diri tiba-tiba menjadi terdistorsi dan berubah menjadi penghalang tak terlihat. Ki. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat merasakan penghalang yang terbentuk di belakangnya. Kakinya menginjak tanah dan dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat pria tua berpakaian putih keabu-abuan di udara yang ditutupi dengan rantai hitam. Kaki yang terakhir menginjak rantai saat dia tersenyum melihat ke arah mereka. Orang ini sebenarnya juga seorang Douzun? Xiao Yan melirik dan hatinya segera tenggelam. Hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Para ahli dari aula jiwa yang menjaga tempat ini tidak hanya terdiri dari 5 Douzun dari kecerdasan yang telah mereka kumpulkan. Hantu Tuaz Haixing? Anda sebenarnya juga di sini? Yao Lao memandang orang tua ini. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Que palaula sangat menghargaimu. Karena itu, dia juga mengirimku ke sini. Hanya saja Anda tidak menemukan saya. Orang tua yang disebut hantu Tuaz Haixing tersenyum sedikit. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, selain itu, aku yang dulu berencana untuk memancing yang besar. Kamu tahu aku akan datang? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum dingin. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Hantu Tuaz Haixing tertawa dan menjawab, kamu adalah ikan besar. Ketertarikan kepala aula padamu bahkan lebih besar dari Yao Chen. Tentu saja, yang saya maksud adalah, kunci, klan Xiao itu. Benda itu harus bersamamu. Meskipun ayahmu menolak untuk mengatakan apapun bahkan jika dia dipukuli sampai mati, orang yang paling menonjol di klan Xiao saat ini adalah kamu.
Akan lebih aman jika kunci ditempatkan bersama Anda. Ayah? Hati Xiao Yan sedikit bergetar. Niat membunuh yang padat melonjak di matanya. Para bajingan ini dari aula jiwa. Sepertinya mereka telah melukai semua saudaranya. Jangan bertengkar dengannya. Pergi dulu. Kamu bukan tandingannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan yang padat. Xiao Yan mengertakkan gigi dan mengangguk. Hantu tua Zhai Xing ini selalu tersenyum. Namun, Xiao Yan bisa merasakan bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan dari Old Mu Gu. Hari ini, dia bisa dianggap telah jatuh ke lingkungan yang benar-benar berbahaya. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, lupakan membawa pergi Yao Lao, bahkan dia sendiri akan jatuh di tempat ini. Karena aku yang dulu telah mengungkapkan diriku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat? Hantu tua Zhai Xing tertawa. Tangan putih tuanya terulur dari bawah lengan bajunya. Kabut hitam yang luas dan kuat melonjak dan langsung diaglomerasi menjadi cetakan kabut hitam besar setinggi 100 kaki. Telapak tangan dibanting dengan keras ke Xiao Yan. Hut-hut. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah mendengar suara angin deras yang menakutkan yang ditransmisikan. Segel tangannya juga mulai cepat berubah. Skyfire 3 Mysterious Changed. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Teriakan dingin buru-buru terdengar di dalam hati Xiao Yan. Auranya juga tiba-tiba melonjak saat ini. Api berwarna ungu kecoklatan keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga api. Itu meraung dan bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan itu. Bang! Ledakan yang mengguncang bergema di bagian dalam aula besar. Gelombang udara yang menakutkan dengan paksa mematahkan beberapa rantai hitam di dekatnya. Beberapa klaster cahaya juga dikirim terbang. Ketika gugus cahaya pecah, mereka mengungkapkan beberapa tubuh spiritual yang wajah masih memiliki beberapa rasa sakit dan kehilangan yang tersisa pada mereka. Gelombang udara menyebar. Xiao Yan juga dengan mantap mengambil lebih dari selusin langkah mundur. Darah mengalir di dalam tubuhnya saat ekspresi serius melintas di matanya. Kekuatan hantu tua Zhai Xing ini sangat menakutkan. Berdasarkan tebakannya, itu setidaknya mencapai level 5 bintang. Dengan kata lain, orang tua ini haruslah yang disebut Tianzun dari aula jiwa. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak bintang 5 douzun. Jangan melawan dia langsung. Yao Lao dengan cepat berkata setelah melihat Xiao yang dipaksa kembali. Guru Masakan Ring. Serakan sesanya pedako. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Yao Chen kaget saat mendengar ini. Dia segera mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang mengalir ke cincin hitam gelap di jari Xiao Yan. Jika dia berada di puncaknya, tentu tidak akan sulit untuk mengalahkan hantu tua Zhai Xing ini. Namun, kondisinya saat ini sangat lemah dan dia tidak dapat membantu Xiao Yan. Yang akan dia lakukan hanyalah menjadi beban yang terakhir. Kilatan tajam terungkap di mata Xiao Yan saat dia melihat Yao Lao memasuki ring. Tidak peduli siapa yang menghentikannya hari ini, dia pasti akan membawa Yao Lao menjauh dari tempat mengerikan ini. Dia akan membunuh siapa saja yang menghentikannya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.